Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel Dokter Matematika, perkenalkan, aku Dr. Jeff, dan di channel ini aku akan membahas info-info seputar OSN dan juga pembahasan soal matematika. Oke, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan membahas soal tryout atau prediksi dari OSK tahun 2024. Bagi teman-teman yang belum lihat pembahasan untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 6, teman-teman bisa mengikuti live Dokter Matematika di video ini. Oke, kali ini kita akan membahas tryout soal OSK SMA. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di soal nomor 7 ini, kita diminta untuk mencari banyaknya triple ABC, di mana A-nya itu, B-nya, dan C-nya itu berada di antara 1 sampai 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita disuruh mencari nilai supaya A plus B dikali B plus C dikali C plus A itu tidak habis dibagi oleh 4. Nah, di sini langkah yang cukup menarik sebenarnya kalau kita bagi beberapa kriteria. Contohnya kalau misalkan ABC-nya itu semuanya ganjil, misalkan kasus pertama, ABC-nya di sini ganjil semua, maka jelas ini tidak akan memenuhi, karena A plus B-nya nanti akan habis dibagi 2, B plus C-nya habis dibagi 2, dan C plus A-nya juga habis dibagi 2. Di sini, maka mereka akan menjadi kelipatan 4 hasil kalinya. Jadi, ini bukan kasus yang kita ingin cari. Jadi, ini yang termasuk kasus yang salah. Kasus kedua, kalau misalkan ketiganya adalah bilangan genap. Sama dengan kasus pertama, kalau mereka semua bilangan genap, penjumlahan masing-masing 2 dari mereka juga merupakan bilangan genap. Jadi untuk kasus kedua ini juga tidak ada solusinya. Nah, kasus ketiga bisa saja kalau terdapat 1 bilangan ganjil dan 2 bilangan genap. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati. Kalau ganjil ditambah genap, itu otomatis nanti akan menghasilkan bilangan ganjil, tidak akan bermasalah. Tapi nanti ketika bilangan genap bertemu dengan bilangan genap, jangan sampai dia merupakan kelipatan 4. Pasti mereka akan kelipatan 2, namun belum pasti mereka kelipatan 4. Nah, di situ kita akan memilih pasangan bilangan genap yang sehingga jumlahnya mereka itu hanya habis bagi 2, tapi tidak habis bagi 4. Oke, jadi kita bisa coba letakkan dulu. Misalkan A-nya di sini yang genap. Kemudian B-nya juga genap. Sementara kasus untuk C-nya itu adalah bilangan ganjil. Oke. Nah, kalau misalkan A-nya genap, berarti A-nya bisa saja 2 atau 4. Pilihannya hanya itu. Kalau A-nya 2, otomatis B-nya di sini hanya boleh angka 4. Karena kalau kita sampai memilih angka 2 lagi, nanti ketika 2 ditambah 2 akan habis dibagi 4. Oleh karena itu, B yang kita ambil adalah B sama dengan 4. Nah, untuk bilangan ganjilnya, itu tidak akan mempengaruhi keterbagiannya dengan 4, karena genap ditambahkan dengan ganjil akan selalu ganjil, dan juga B ditambah C juga akan menghasilkan bilangan ganjil. Di sini berarti C bisa saja 1 atau 3 atau 5. Jadi untuk kasus A-nya 2, ini akan terdapat 3 pasangan, 3 triple. Untuk kasus A-nya 4, maka otomatis B-nya haruslah 2. Karena ketika B-nya 4 dan A-nya 4, maka keduanya jumlahnya akan habis bagi 4. Sama juga C-nya akan menjadi 1, 3, atau 5. Jadi di sini ada 3 triple. Maksudnya 3 triple ya teman-teman ya, ada 2, 4, dan 1. Kemudian 2, 4, dan 3. 2, 4, dan 5. Serta satu lagi, 4, 2, dan 1. 4, 2, dan 3. 4, 2, dan 5. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke kasus keempat. Di mana terdapat 1 bilangan genap dan 2 bilangan ganjil. Nah, di sini berarti kita bagi ya, kalau misalkan A-nya itu bilangan ganjil, B-nya juga bilangan ganjil, C-nya itu bilangan genap. Nah, di sini, kalau misalkan A dan B ganjil, kita bisa membagi kasusnya menjadi 1 atau 5, serta 3. Nah, 1 atau 5 kita jadikan satu kelompok, karena memang mereka dalam modulo 4 sisanya sama-sama 1 dalam modulo 4.
Jadi bisa kita gabung. Oke, di sini kalau sampai B-nya harus ganjil juga, kalau A-nya 1, B-nya tidak boleh 3, karena jumlah A dan B-nya nanti akan habis dibagi 4. Nah, untuk kasus A-nya 1 atau 5 di sini, maka B yang harus dipilih itu juga adalah 1 atau 5. Karena 1 ditambah 1 itu habis dibagi 2, tapi tidak habis bagi 4. 1 tambah 5, 5 tambah 1, dan 5 tambah 5, itu semuanya habis bagi 2, namun tidak habis bagi 4. Jangan memilih B-nya sama dengan 3, karena nanti 1 ditambah 3 itu habis bagi 4. Sama juga untuk kasus A-nya 3, maka otomatis kita harus milih B-nya sama dengan 3. Di sini C-nya tidak akan bermasalah karena A ketemu C, B ketemu C juga hanya bilangan ganjil. Di sini maka bisa 2 atau 4. 2 atau 4. Jadi banyaknya pasangan untuk kasus yang atas, ini ada 1 atau 5 ada 2 kemungkinan, dikali dengan 2 kemungkinan 1 atau 5 juga, dikalikan dengan 2 kemungkinan 2 atau 4. Jadi ada 8 triple. Sedangkan untuk kasus yang bawah itu terdapat 2 triple. Nah, dari kasus ketiga dan keempat ini, kalau kita total, maka akan ada 16 triple. Nah, jangan lupa ABC sendiri sebenarnya bisa digeser ke kanan gitu ya. Jadi, contohnya kasus yang ketiga ini, kita mengambil 241, misalkan seperti ini, kita akan menemui sebenarnya ada 3 pasangan, yaitu bisa 241, bisa kita geser sekali ke kanan ya, 142, maksudku 124, dan yang terakhir adalah 412. Jadi dengan menggeser ke kanan sekali, dan sekali lagi, maka sebenarnya pasangan ini seharusnya identik ya, dalam satu kelompok. Jadi ada 3 untuk masing-masing pasangan. Untuk masing-masing triple ada 3 kemungkinan. Jadi setelah kita hitung ada 16 triple sini, kita harus kalikan dengan 3 kemungkinan, dengan menggeser dia. Jadi totalnya nanti adalah 48 pasangan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini, kita diberikan bilangan X dan Y yang merupakan bilangan real, ini soal aljabar, di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, tentukan nilai terbesar dari 10X ditambah dengan 25Y kuadrat. Nah, di sini kita bisa ganti Y kuadrat ini dengan persamaan di atasnya, supaya kita menjadi lebih mudah. Oke, jadi 10X ditambah dengan 25Y kuadrat, kita bisa keluarkan 5-nya, faktorkan, menjadi 2X ditambah 5Y kuadrat. Nah, kemudian Y kuadrat di sini kita substitusi dengan 1 min X kuadrat. Jadi 5 dikali 2X ditambah 5 kali 1 min X kuadrat. Seperti itu. Nah, kita buka ya kurungnya ini menjadi 5 dikali 2X ditambah dengan 5 dikurangi 5X kuadrat. Atau kalau kita susun dalam urutan pangkatnya terbesar, maka akan menjadi min 5X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 5. Nah, ini adalah persamaan kuadrat sebenarnya di dalam kurung itu. Jadi untuk mencari nilai maksimum, kita bisa menggunakan teori ya, kalau misalkan ada persamaan kuadrat, grafik parabola, kemudian kita disuruh mencari titik verteknya, titik puncaknya dia, atau titik terendah, atau titik tertinggi. Kalau di dalam soal ini karena koefisien paling depannya negatif, maka bentuknya nanti menghadap ke bawah, seperti ini. Dan titik puncaknya ini akan tercapai ketika min B per 2A, min D per 4A. Mudahnya adalah kita mengambil min B per 2A. Itu untuk nilai X yang membuat dia menjadi maksimum. Di sini A-nya adalah min 5, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 5. Jadi kalau kita mencari nilai min B per 2A, itu akan menjadi minus B-nya itu 2, 2 dikali A, yaitu min 5. Jadi nilai terminimum atau verteknya, titik puncaknya, akan tercapai ketika nilai X-nya sama dengan 1/5. Nah, kita ingin mencari nilai terbesar dari ini, maka kita masukkan X-nya sama dengan 1/5. Oke? Jadi di sini 5, kurung buka, min 5 kali 1/5 kuadrat, ditambah 2 dikali 1/5, ditambah dengan 5. Seperti itu. Nah, nilai di sini akan menjadi 5 dikalikan minus 1/5, ditambah 2/5, ditambah dengan 5. Oke? Nilainya akan menjadi 5 dikalikan 26/5, dan nilai maksimumnya yang akan tercapai dari 10X tambah 25Y kuadrat adalah 26.
Oke, menarik bukan? Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini Budi memiliki 11 bilangan positif berurutan. Kemudian ketika dia menghapus salah satu, kemudian menjumlahkan 10 bilangan tersisa, maka akan menjadi totalnya 2011. Pertanyaannya adalah berapakah bilangan yang dihapus? Oke. Jadi caranya adalah kita coba tuliskan bilangan tersebut ya. Jadi X plus 1, X plus 2, X plus 3, dan seterusnya sampai X plus 10. Jadi ada 11 bilangan yang ditulis di papan tulis tersebut. Nah, kemudian kita coba hitung sih total dari antara 11 bilangan ini berapa. Jadi karena ada 11X, maka totalnya akan menjadi 11X ditambah dengan 1 tambah 2 tambah 3 sampai 10, yaitu 10 kali 11 per 2, atau nilainya sama dengan 55. Nah, tetapi yang nilainya sama dengan 2011 itu adalah ketika kita menghapus satu bilangan. Oke, jadi kita bisa misalkan bilangan itu yang kita hapus itu A. A itu pasti berada di antara X sampai X plus 10, tapi kita belum tahu yang mana yang dihapus. Oke, nah kita pakai logika aja. Berarti nilai A ini paling besar itu X plus 10, dan paling kecil itu nilainya adalah X. Jadi nilai dari 11X ditambah 55 dikurangi A ini akan kurang dari 11X ditambah 55, dan kita kurangi dengan bilangan yang paling kecil, yaitu X. Karena kan kita bisa memilih ya, A itu menghapus dari antara X atau X plus 1, atau X plus 2, atau X plus 10. Dan yang paling kecil itu adalah X. Jadi kalau kita menghapus bilangan tersebut, yang paling kecil kan X. Jadi dia nilainya, kalau minusnya ini, dia akan paling besar itu ketika diminus dengan bilangan paling kecil, yaitu X. Sementara di ruas kiri, nilainya ini 11X plus 55 dikurangi A, itu akan lebih besar dari ketika kita menghapus bilangan yang paling besar, yaitu 11X ditambah dengan 55, namun kita kurangi dengan X ditambah dengan 10. Oke, nah jangan lupa bilangan yang di tengah itu sendiri nilainya adalah 2011. 2011 kurang dari 10X ditambah 55, tapi dia akan lebih besar daripada 10X ditambah 45. Nah, coba kita kerjakan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Maka nilainya akan menjadi 10X lebih besar dari 2011 dikurangi dengan 55. Akan menjadi 1956. Oke? Kalau kita kerjakan yang sebelah kiri, maka 10X akan kurang dari 1966. Kalau kita bagi semuanya dengan 10, maka ini akan menjadi X berada di antara 195,6 dan 196,6. Nah, di sini karena X harus merupakan bilangan bulat, maka jelas-jelas X yang memenuhi hanyalah X sama dengan 196. Nah, yang diminta adalah yang ditanyakan berapakah bilangan yang dihapus. Jadi coba kita hitung kembali, kalau X-nya sama dengan 196, maka total 11 bilangan ini akan menjadi 11 kali 196 ditambahkan dengan 55. Nilainya akan menjadi 2211. Nah, total 11 bilangannya 2211, namun kita harus hapus salah satu sehingga menjadi 2011 di sini, maka jelas bilangan yang dihapus adalah 2211 dikurangi dengan 2011, yaitu bilangan 200. Oke? Di sini kita yakinkan ya, karena X-nya itu bermula dari 196, 197, seterusnya sampai nanti berhenti di 206. Nah, 200 itu benar-benar berada di tengah-tengahnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di sini, untuk soal nomor 10, Jenny itu berada di titik 0,0, jadi di paling kiri ini ya, 0,0. Nah, kemudian dia memiliki gerbang teleport di titik 2,2 di sini. Kita beri nama titik A, kemudian ada juga di titik B. Dia akan menuju titik C yang letaknya adalah 5,5. Nah, di sini dia akan ditanyakan berapa banyaknya cara dia bisa bergerak dari
0,0 sampai ke titik C, dengan syarat gini, kalau kita menginjak titik A, maka kita akan langsung berteleport ke titik B. Lalu gerbangnya semuanya menutup. Gerbang A dan B itu teleportnya tidak akan terbuka lagi. Nah, kemudian kalau dia misalkan di sini menginjak titik B terlebih dahulu, maka dia akan berpindah ke titik A, lalu akan berjalan lancar dari A ke C seperti biasa. Oke? Nah, mungkin di sini teman-teman harus tahu ya, kalau misalkan ada sebuah persegi panjang, kemudian teman-teman menghitung banyaknya cara untuk berpindah dari, misalkan di sini 2 kali 5, seperti ini ya. Maka ini layaknya kita harus bergerak 5 langkah ke kanan dan 2 langkah ke atas. Nah, di sini, maka banyaknya cara adalah 7C5, yaitu mengurutkan 7 objek itu, yaitu 5 ke kanan sama 2 ke atas. Kita pilih 5 tempat untuk ke kanan dan 2 tempat untuk ke atas. Nah, itu banyaknya adalah 5C7. Oke? Nah, sekarang untuk soal ini, kita hitung kasus per kasus. Jadi, kasus pertama yang paling mudah ya, mungkin ya, dari titik 0,0 ke titik A, itu kita beri nama titik O ya. Jadi, titik O ke A, kemudian dia berteleport langsung ke B, nanti B-nya langsung ke C. Nah, di sini banyaknya cara O ke A adalah dia membutuhkan 4 langkah, kemudian kita pilih 2 untuk mendatar, jadi 4C2. Sedangkan ketika dia berpindah ke B, lompat ke B langsung, maka B itu nanti harus langsung ke C. Nah, itu sama ya, ada 4 langkah, kita pilih 2-nya untuk ke kanan dan 2-nya ke atas. Jadi 4C2 kali 4C2 sama dengan 36. Oke, untuk kasus kedua, ini yang mungkin sedikit lebih rumit. Jadi, kita dari O ke B, tapi tidak boleh menginjak titik A. Oke, nanti dari B kembali ke A, baru ke C. Nah, di sini, kita mau menghitung banyaknya cara dari O ke B tanpa melewati titik A. Nah, banyaknya cara dari O ke B sebenarnya harusnya langsung 6C3, karena ada 6 langkah. Kita pilih 3 untuk ke kanan dan 3 untuk ke atas, jadi 6C3. Namun, kita harus kurangi dengan ketika dia menginjak A, lalu ke B, karena itu dilarang. Banyaknya dari O ke A itu adalah 4C2, dan banyaknya A ke B itu adalah 2C1. Ini banyaknya jaran dari O ke B tanpa melewati A. Nah, sekarang kita hitung untuk ketika dari A ke C. Nah, perlu diingat, dari A ke C ini gerbang teleportnya sudah menutup semua. Jadi ini hanya bergerak dari A ke C seperti biasa, yaitu 6 langkah kita pilih 3, yaitu 6C3. Nah, di sini 6C3 adalah 20. 20 dikurangi dengan 4C2 itu 6. 6 kali 2 dikalikan dengan 20. 20 kurangi 12 itu 8, maka 8 dikalikan 20 itu 160 cara. Jangan lupa untuk kasus ketiga, bisa saja dia pergi dari O langsung ke C, tetapi tidak boleh melewati titik A dan B. Nah, ini mungkin kita harus menggunakan diagram Venn atau prinsip inklusi-eksklusi. Banyaknya cara dari O ke C itu ada 10 langkah, kita pilih 5 ya, berarti jelas 10C5. Seperti itu. Nah, kita kurangi dengan ketika menginjak titik A. Oke? Menginjak titik A berarti 4C2 dikalikan dengan 6C3. Seperti itu. Begitu juga kita kurangi dengan kasus ketika dia menginjak B. Ketika menginjak titik B, maka juga ada 6C3 dikalikan 4C2. Nah, di sini teman-teman jangan lupa, ini ada irisan antara kasus yang kita minuskan ini, menginjak titik A dan menginjak titik B, yaitu ketika menginjak titik A dan B secara bersamaan. Jadi bisa aja 4C2 kita injak ke titik A dulu, kemudian 2C1 untuk A ke B, kemudian B ke C-nya 4C2 lagi. Jangan lupa untuk diingat ya, untuk prinsip inklusi-eksklusi tandanya harus bergantian plus minus plus minus. Jadi di sini karena sifatnya adalah irisan, maka kita harus tambahkan. Kita tambahkan dengan dari O ke A, yaitu 4C2, kemudian dari A ke B, 2C1, dan
B ke C-nya 4C2. Nah, di sini kita hitung ya, 10C5, 252. Kita kurangkan dengan 4C2 dikalikan 6C3. 4C2 di sini nilainya adalah 6 dikalikan dengan 20, dikurangi dengan 20 dikali 6, ditambah dengan 6 dikali 2 dikali 6. Jadi 252 dikurangi dengan 120, dikurangi dengan 120, ditambah dengan 72. Nah, di sini maka hasilnya adalah 84 cara. Nah, kita tinggal total kasusnya, yaitu 36, ditambah dengan 160 kasus kedua, dan 84 untuk kasus ketiga. Jadi totalnya akan menjadi 280 cara totalnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, kita masuk ke soal nomor 11 atau soal kemampuan lanjut. Nah, jadi di sini itu ada soal X kuadrat dikurangi 8 floor X plus 7 sama dengan 0. Nah, di sini mungkin teman-teman kadang-kadang merasa floor X-nya langsung diganti dengan X. Nah, itu menurutku tindakan yang gegabah ya. Dan pasti nanti akan diberikan nilai minus kalau teman-teman langsung mengawurnya seperti itu. Nah, di sini soal ini sering keluar di lomba-lomba internasional dan juga mungkin kemungkinan besar bisa keluar di OSK. Cara pengerjaannya adalah teman-teman harus memahami satu prinsip dari floor, yaitu bahwa X itu lebih besar daripada floor X. Namun dia pasti kurang juga dari floor X ditambah 1. Oke, kita bisa atur ulang persamaan ini, sehingga pusatnya nanti bukan di X, tapi pusatnya di floor X. Jadi kita coba atur yang depan, yang kiri dengan yang tengah, itu nanti floor X kurang dari sama dengan X. Kalau kita kerjakan yang sebelah kanan, maka X-nya min 1 ya, jadi akan seperti ini. Nah, kita memiliki ketaksamaan baru yang sering sekali digunakan untuk mengerjakan soal-soal floor. Nah, di sini kita coba kalikan dengan min 8, jadi min 8 floor X, itu akan lebih, tandanya kebalik ya, karena dikalikan dengan bilangan minus, kemudian seperti ini. Nah, kita coba tukar posisi ya, supaya lebih bagus bentuknya. Oke, kita tambahkan kedua ruas, kiri dan kanan, dan tengah juga dengan X kuadrat plus 7. Jadi menjadi, oke, kita punya dua ketaksamaan di sini, yang kiri dan yang kanan. Kalau kita kerjakan yang tengah itu kan sama dengan 0 ya. Jadi kita punya ketaksamaan pertama yang sebelah kiri dulu, yaitu X kuadrat dikurangi 8X ditambah 7, itu kurang dari sama dengan 0. Tapi kalau kita kerjakan yang sebelah kanan, itu akan kita dapatkan 0 kurang dari X kuadrat min 8X ditambah 15. Oke, kita kerjakan yang bagian kiri dulu. Kita kalau gambar garis bilangan, ya ini kan kita bisa faktorkan X min 1 dikali X min 7 kurang dari sama dengan 0. Jadi kita buat tanda di sini, yaitu X-nya 1 dan 7. Maka tandanya akan jadi plus min plus di sini. Maka solusinya kita ambil yang kurang dari sama dengan 0. Gitu. 1 dan 7-nya juga terhitung masuk. Sementara untuk yang sebelah kanan, ini kan menjadi X min 3 dikali X min 5. Kita gambar di garis bilangan. Di sininya 3, di sininya 5. Maka kita ambil yang nilainya positif. Jadi solusinya kurang dari 3, atau lebih dari 5. Tapi 3 dan 5 ini tidak termasuk ya. Nah, irisan dari dua gambar ini, kalau kita langsung simpulkan, gabungkan ya. Ini ada 1, 3, 5, dan 7. Maka solusinya adalah yang ini. Yang aku arsir, karena irisan dari mereka. Oke. Jadi, X yang memenuhi harus berada di rentang antara 1 sampai kurang dari 3, dan juga 5 sampai 7. Seperti ini. Nah, kalau kita pandang dari syarat ini, maka kita bisa menentukan loh sebenarnya floor X-nya sama dengan berapa saja yang mungkin. Berarti floor-nya bisa sama dengan 1, bisa juga sama dengan 2, tapi tidak mungkin 3 ya, karena dia maksimal 2,999 sekian. Jadi floor-nya pun juga akan 2.
Sementara yang bawah, dia bisa floor-nya sama dengan 5, 6, dan juga 7. Oke, kita langsung bagi kasus. Kita masukkan persamaan awal ya. Kan persamaan awalnya X kuadrat min 8 floor X plus 7. Oke, kalau kasus pertama, misalkan floor X-nya sama dengan 1, maka persamaan ini akan menjadi X kuadrat. Ini kita pindahkan dulu ya, yang atas menjadi X kuadrat sama dengan 8 floor X dikurangi 7. Maka nanti kasusnya yang floor X sama dengan 1, dia akan menjadi sama dengan 8 kali 1 min 7. X kuadrat sama dengan 1, maka X-nya bisa sama dengan 1 atau min 1. Tapi perlu kita amati lagi, agar floor-nya sama dengan 1, maka hanya yang memenuhi X-nya sama dengan 1. Gitu juga untuk kasus kedua, floor X sama dengan 2. Di sini, X kuadrat sama dengan 8 kali 2 min 7, nilainya akan sama dengan 9. Nah, di sini kontradiksi ya, karena X-nya sama dengan 3 atau min 3. Padahal floor-nya tidak mungkin sama dengan 3, jadi tidak ada solusi di sini. Untuk floor X-nya sama dengan 5, maka X kuadrat sama dengan 8 kali 5 dikurangi 7, nilainya akan menjadi 33. Nah, di sini teman-teman banyak yang salah, karena nggak menemukan solusi ini. X yang memenuhi adalah akar 33 atau minus akar 33. Nah, akar 33 ini, kalau teman-teman floor, ternyata memang betul. Dia kan akar 5, kalau di akar dia akan sama dengan 5, gitu. Karena kan 5 kuadrat kan 25, 6 kuadrat itu 36. Jadi dia masih di rentang 5, sekian akarnya. Jadi dia termasuk salah satu solusi nih. X-nya sama dengan akar 33. Oke, kita cepat aja untuk floor X-nya sama dengan 6, nanti ketemu X kuadratnya sama dengan 8 kali 6 min 7, nilainya akan menjadi 41, X-nya yang terambil akan akar 41. Ini juga merupakan solusi, dan yang terakhir ketika X-nya, floor X-nya sama dengan 7, maka di sini akan X kuadrat sama dengan 8 kali 7 min 7 sama dengan 49. Kesimpulannya, X-nya sama dengan 7. Oke, jadi ada 4 solusi yang memungkinkan. Solusinya adalah X-nya sama dengan 1, akar 33, akar 41, dan juga 7. Oke, jadi jawaban untuk soal ini ada 4 solusi. Kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, di sini seorang pemborong itu ingin membangun sebuah kerangka atap. Nah, kerangka ini ternyata berbentuk supaya kuat ya, akan dibentuk seperti ini. Jadi tidak hanya atapnya yang bentuk seperti ini ya, tapi di tengah-tengahnya juga diisi seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapakah total kerangka yang harus dipakai kalau kita tahu alasnya ini adalah 12 akar 3. Nah, di sini logikanya cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi aku tidak perlu tinjau semua kerangkanya kita hitung satu persatu. Coba teman-teman tinjau warna yang aku warnakan biru ini di sini. Cukup 4 segmen ini. Nah, kalau di sini misalkan ya panjangnya itu X, AE-nya itu X, maka kita harus mencari tahu panjang biru-birunya itu berapa. Karena kalau kita sudah bisa mencari, maka kita soalnya nanti bisa reduksi ya. Gambarnya lebih kecil, yaitu sama persis segitiga yang sebangun juga, namun lebih kecil ukurannya. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan AE-nya itu X, karena segitiga ini adalah sudutnya 60 derajat ya, yang ini. Yang ini 30 derajat, yang ini 60 derajat, dan jangan lupa segitiga kalau siku-siku sudutnya adalah 30, 60, 90, maka kalau misalkan ini X, maka ini X 2X ya, terus ini X akar 3. Itu yang harus dihafal. Jadi kalau panjang AE-nya adalah X, maka di sini panjang DA-nya adalah 2X. Kalau panjang AD-nya itu 2X, maka panjang CD-nya adalah 2X per akar 3. Dan panjang AC-nya nanti menjadi 4X per akar 3. Nah, di sini perlu kita perhatikan ya, teman-teman. Kalau AE-nya sendiri itu sama dengan X, ternyata dia akan menghasilkan panjang total kerangka yang warnanya biru itu akan menjadi X ditambah 2X ditambah 2X per akar 3 ditambah 4X per akar 3. Atau kalau kita sederhanakan, menjadi 3X ditambah 6X per akar 3. Kita rasionalisasi, kalikan dengan akar 3 per akar 3, menjadi 3X plus 2 akar 3X.
Jadi untuk panjang segmen AE-nya itu X, maka kerangka yang dibutuhkan untuk menggambar yang sebelah kiri itu adalah 3X plus 2 akar 3X. Jadi kalau di sini juga Y, maka yang ini, panjang yang merah sebelah sini, itu juga akan menjadi totalnya ya, menjadi 3Y ditambah 2 akar 3Y. Nah, kalau kita lakukan terus-menerus, maka kita tinggal total aja semuanya di bagian dasar. Karena total dasarnya adalah total ya, itu adalah 12 akar 3, maka total kerangka yang di bagian atasnya kita bisa hitung, yaitu kita ganti X-nya dengan 12 akar 3. 3 dikali 12 akar 3 ditambah dengan 2 akar 3 dikalikan 12 akar 3. Kita sederhanakan menjadi 36 akar 3 ditambah dengan 24 dikalikan 3, yaitu 72. Nah, di sini jelas bahwa A-nya nanti sama dengan 36, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 72. Jadi 36 ditambah 3 ditambah 72 itu sama dengan 111. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 111. Nah, mungkin di sini kurang keterangan ya, kalau B-nya itu tidak habis dibagi dengan bilangan kuadrat apapun. Karena takutnya bisa aja teman-teman mengubah nilai 36 akar 3 dengan nilai lain ya. Mungkin informasi di soalnya kurang ya. Tapi aku harap teman-teman menyederhanakan ke bentuk yang bentuknya sederhana, seperti 36 akar 3. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini, pembahasan untuk part 1-nya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you on the next video.